Halo netizen, kali ini kita lagi di Expander dan gue baru saja membeli ini nih. Nah, ini adalah sebuah lampu LED dari merek Elevate. Jadi gue kemarin nemu ini ya, lagi nyari eh, lampu LED buat gantiin si lampu halogen si Expander ini, karena kan di awal tahun kemarin lampu yang lama gue putus, dan kalau misalnya mau ganti lagi gue pengennya tuh Philips Ultinon, Extreme Ultinon, tapi yang generasi kedua. Cuma sayangnya yang generasi kedua itu belum masuk ke Indonesia secara resmi ya dari Philips Indonesia. Jadi katanya baru masuk tahun depan, dan itu kelamaan kalau menurut gue. Jadi buat penggantinya gue pakai ini nih. Jadi waktu lagi di Tokopedia Bukalapak gitu, gue lupa belinya dari mana, pokoknya toko online lah, di gue nemu LED ini namanya Elevate Automotive LED, dan dia tuh ada dua jenis ya, ada yang Forza sama ada yang Pro Street. Mungkin nanti ada yang Most Wanted kali ya. Jadi kalau yang Forza ini dia lebih terang dibandingin yang versi Pro Streetnya, dan untuk spesifikasinya juga cukup menjanjikan ya. Kayak contohnya input powernya dia 45 watt, dan harusnya lebih tenang dari Philips Extreme Ultinon yang kemarin gue pakai itu cuma 23 watt. Ini 45 watt, jadi ini harusnya sedikit lebih terang. Luminusnya ini 10.000, dan dia juga ada IP ratingnya IP65. Untuk color temperaturnya juga dia 6500 Kelvin, jadi dia emang cenderung agak kebiruan, nggak seputih Philips ya. Kalau Philips inget gue kemarin 6000 apa 6200 gitu, kalau ini dia 6500. Tapi jadinya kemungkinan dia akan mirip sama lampu DRL yang ada di depan mobil, dan dia juga punya operating life sekitar 30.000 jam lebih. Jadi ya untuk lampu ini juga nggak begitu mahal-mahal banget ya. Untuk lampu 45 watt LED H4 gini cuma 1,4 juta di Tokopedia kemarin. Mungkin kalau ada yang mau beli juga bisa cek link description di bawah. Nanti link si Elevate LED-nya ini akan gue taruh di bawah. Dan hari ini kita akan pasang lampu ini di Avantgarde Auto. Jadi sekarang kita sambil makan siang di sini, kita akan jalan. Setelah makan baru nanti kita akan pasang lampunya di Avantgarde Auto. Oke, sudah sampai. Yuk kita turun dulu. Dan di cabang BSD ini kita akan masang tadi ya lampu LED dari si Elevate ini. Jadi karena waktu itu gue udah pernah masang lampu sen sama DRL di Avantgarde sama lampu dim juga, gue mikir kayak udahlah masang di sini aja sekalian. Jadi kan waktu di awal 2020 kemarin yang ada banjir-banjir gede itu, gue ganti lampu utamanya jadi halogen ya. Contohnya kalau misalnya di unlock, nah ini kan kuning ya, jadi agak kurang apik aja. Apalagi di sen LED, lampu dim LED, terus di fog lamp LED, tapi lampu utamanya halogen kan kayak agak meh gitu ya. Jadinya daripada nunggu Philips ngeluarin akhir tahun yang Extreme Ultinon generasi kedua, jadinya ya udah kita ini aja pakai lampu dari Elevate ini dulu. Dan pasti kita ganti dua sisi ya, kiri kanan, sama sekalian bikin perbandingan ya lampu halogen sama LED. Nanti kita akan pasang sebelah dulu sekalian beam setting. Jadi kan pelek lebih gede, terus bannya juga sedikit lebih tebel, tinggian lampunya juga akan naik ya. Ini mau agak gue turunin sedikit biar settingan di switch ini nolnya itu pas sama tinggi standarnya ya. Sekarang normalnya itu lebih enak di 1, jadi kalau misalnya gue taruh di 0 itu malah nyilauin kendaraan dari arah berlawanan. Nah ini mau kita turunin jadi satunya itu sama kayak di 0, biar nolnya itu tuh
dead centernya lah. Oke. Nanti kita akan pasang sambil nunggu antrian beberapa mobil dulu. Sambil nunggu antrian, nemenin dia main drone. Ditahan, ditahan. Nope, gak bisa terbang. 1 hour later. Nah, sekarang kita mau lihat beamnya ya. Untuk halogennya seperti ini. Ini kalau H4 rata-rata emang segitu ya. Nah, ini kita mau coba dulu pasang sebelah buat komparasi antara halogen dan LED. Nah, ini kita baru pasang sebelah ya. Sekarang kita akan coba nyalain. Nah, seperti ini kondisi low beam. Jadi yang kiri itu masih halogen, yang kanan itu udah LED. Kelihatan ya kalau yang halogen itu cahayanya tipis dan kuning ya, namanya juga halogen. Yang kanan itu putih dan dia lebih tebel gitu. Dan kalau diperhatiin itu cutoff-nya sama. Kayak yang kiri rada tinggi, yang ini juga kirinya rada tinggi karena kan kita nyetirnya di sebelah kiri, trotoar di kiri, jadi harus nyorotnya lebih tinggi ke kiri. Yang kanan harus lebih flat ya. Dan kalau misalnya kita high beam bisa kelihatan tuh yang halogen cahayanya cenderung tipis, sedangkan yang LED itu lebih tebel. Walaupun emang nggak sefokus proyektor, cuma untuk LED reflektor ini udah oke banget. Ini kita coba mainin dimnya lagi ya. Low beam, high beam, low beam, high beam. Ini mas, lampunya bisa dimatiin nggak? Lampu plafon. Ya, coba matiin ya. Nah, ini biar lebih kelihatan nih kalau lagi gelap. Ini low beam, high beam, low beam, high beam. Oke, nyalain lagi mas. Thank you. Nah, jadi kelihatan ya perbedaan antara LED dan halogen. Dan tadi kita juga udah setting beamnya. Sekarang yang 0 settingannya udah bener, settingan yang proper. Karena kalau sebelum di setting tadi 0-nya itu ketinggian banget, jadi malah nyelauin kendaraan dari arah berlawanan. Sekarang 0-nya ini udah proper. Oke, sekarang kita akan pasang yang kirinya biar kelihatan dua-duanya kalau udah jadi LED. 5 minutes later. Oke, sekarang ini udah kita pasang dua-duanya. Yang kiri udah LED, yang kanan udah LED, dan nah seperti itu. Jadi kelihatan ya cutoff-nya lumayan rata untuk sebuah LED reflektor. Dan kalau kita dim, nah kayak gitu, jauh lebih tebal dibandingin halogen yang kemarin. Apalagi halogen bawaan expander yang terkenal kunang-kunang itu ya. Jadi ini dimnya lebih tebal. Dan cek levelingnya, levelingnya juga udah pas. Ini yang paling bawah, terus ini yang paling atas. Nah, ada paling atas nih. Ini kalau dari luar kabin segini ya. Dan ini juga di dalam indoor yang ada lampunya. Ini kalau dari pandangan pengemudi segini. Ini low beam, ini high beam. Ya, overall sih buat LED merek baru ya, menurut gue ini absolutely not bad ya. Ini keren loh. Cutoff-nya bisa mirip-mirip LED yang boleh dibilang level papan atas ya, atau merek yang lebih famous gitu ya. Tapi ini good loh. Nanti kita akan coba pas di jalan malam hari ya. But for now ini keren. Oke, nanti kita coba pas lagi jalan di malam hari. Oke, sekarang kita mau coba jalan pas di malam hari ya. Kebetulan ini di tol Janger, Jakarta Tangerang Merak, dan nggak ada lampu jalannya. Nih kita coba matiin dulu ya. Matiin gelapnya segini dan terangnya segini. Terus kalau misalnya di dim segitu ya. Ya.
lumayan terang sih sebetulnya, kayak ya tipikal lampu di bawah 1,5 jutaan lah ya, masih mirip-mirip gitu ya. Emang sih kalau menurut gue pribadi, kalau seinget gue ya, ini tuh nggak seterang atau mungkin mirip terangnya dibandingin Philips Extreme Ultinon yang dulu gue pakai. Cuma untuk harganya kan beda jauh ya. Dulu Ultinon Extreme Ultinon itu gue beli 2,6 jutaan tahun 2017 ya. Mungkin sekarang udah 2,2an gitu ya untuk yang Extreme Ultinon H4. Kalau yang ini kan 1,4 ya, jadi berapa tuh? Bisa lebih murah 1 jutaan ya. Enggak deh ya, pokoknya hampir beda 1 jutaan, tapi terangnya boleh dibilang bisa diadu lah ya. Ini kita coba lagi ya, ini low beam, ini mati, low beam lagi, dimnya segitu. Not bad, ini beneran not bad. Dan gue berharapnya sih hari ini bakal hujan ya, buat ngetes yang bener-bener gitu loh pas lagi hujan. Apalagi kan ini temperatur warnanya kan 6500 Kelvin, apakah dia nembus untuk hujan? Cuma sayangnya nggak jadi hujan, padahal tadi udah ada kayak angin-angin dingin kayak mau hujan gitu loh, cuma ternyata tidak jadi hujan. Ya mudah-mudahan di hari-hari ke depan ada hujan supaya bisa kita tes ya si lampu Elevate Forza ini. Oke, hari ini kita lagi ada di tempatnya Om Yoko, yaitu di Super Mekanik. Karena hari ini kita mau ganti tombol setir, tapi yang cuma sebelah kiri doang. Jadi kalau tombol yang sekarang kan ini tombolnya cuma ada ini dong ya, buat ganti track, volume, sama ganti source. Tapi belum ada tombol Bluetooth sama voice command. Nah, hari ini kita mau ganti yang ada tombol voice command dan tombol angkat tutup telepon ya lah. Ntar tutup dulu, ada ondel-ondel soalnya. Nah, jadi yang mau kita ganti tuh seperti ini ya. Dan ini tuh bekasnya Ombi Channel ya. Jadi udah putih lampunya, karena kemarin kan dia baru ganti speedometer dan tombol itu harus ganti semua. Jadinya ini gue bayarin aja. Dan dia ada tombol voice command sama ketutup telepon. Yang kepake banget sih ini sih, karena di head unit gue sekarang kan udah ada Android Auto tapi belum ada tombol voice command. Kadang harus ngalihin pandangan dari jalan gitu ya kalau mau pencet voice command oke Google-nya itu. Jadinya kalau ada tombol ini sekarang udah lebih gampang. Dan ini ada tombol bukan tombol apa, kayak kabel kewer-kewer gitu, karena dulu si Ombi kan punya kamera 360 aftermarket dan ini di jumper gitu ya kabelnya. Nanti ini kita akan potong aja karena kan gue belum pakai kamera 360, jadinya ya udahlah, nggak butuh-butuh amat. Paling kalau misalnya bisa diaktifin mungkin buat kamera mundur aja kali ya. Ya nanti kita akan coba akalin deh. Ya wes, kita akan kerjain tombol setirnya dulu dan mungkin sekalian aktifin sensor di kap mesinnya, karena si expander ini kalau misalnya kap mesinnya kurang rapat, dia itu nggak ada alarmnya. Jadi kalau mobil-mobil kayak Avanza atau Agya bahkan itu juga ada alarmnya. Jadi kalau misalnya kita udah kunci mobilnya tapi kap mesin belum rapat, itu dia nggak bunyiin alarmnya. Itu agak bahaya sih ya. Jadinya nanti mungkin kita akan rapetin biar bisa kedeteksi kalau kap mesinnya itu belum rapat. Tapi yang paling penting sih ini dulu, tombol setirnya. 2 hours later. Oke, 2 jam kemudian akhirnya kelar juga nih pemasangannya. Ini kita coba nyalain dulu ya. Nah, jadi yang pertama tombol setir ya. Tadinya kan tombol setirnya seperti ini, tombolnya dikit banget, cuma buat ganti source, ganti mode, sama buat volume. Sekarang tombolnya jadi lebih rame. Ntar nyalain AC dulu, panas. Oke, dan karena si Ombi kemarin udah ngeputihin tombolnya, jadinya nyalanya putih. Kelihatan lebih rapi aja ya, lebih Eropa. Bandingin sama tombol kanannya masih kuning, ini masih Jepang banget. Dan ini udah putih. Nanti ini mungkin kapan-kapan akan kita putihin juga. Pokoknya yang penting ininya dulu nih. Nah, yang pertama ingin gue coba adalah voice command-nya ya. Nih, kita coba colokin kabel buat ke Android Auto-nya. Oke, Android Auto udah connect. Dan tinggal pencet tombol ini, nanti kita bisa ngasih
voice command ke sistemnya. Nih kita coba ya. Biasanya kan kalau aslinya nih harus pencet tombol ini nih, dan itu pakai tombol di layar, jadi agak mengalihkan perhatian. Kalau sekarang tinggal pencet tombol di sini. Navigate to IKEA. Nah, langsung ketemu IKEA. Nih kita coba lagi ya. What time is it? 3:51 p.m. Ya benar. Jam 3.51. Coba lagi. Tell me a joke. What do you call a caveman's fart? A blast from the past. Oke, nah berarti voice command udah bisa ya. Dan volume normal. Ntar ini kita play musik dulu. Ya. Ini normal, ganti source juga normal. Tombol next track juga normal. Nah, cuma ada beberapa error ya di sini. Jadi tadi udah ngesetting lama banget ini tombol angkat teleponnya, entah kenapa nggak bisa diaktifkan. Jadi ini tombol sekarang nyala doang, tapi nggak ada fungsinya. Dan tombol tutup teleponnya berfungsi, tapi kadang LED-nya suka mati-mati gitu loh. Ini lagi nyala sih. Kadang kalau misalnya kita baru nyalain lampu, biasanya kayak agak kedip bentar terus nyalanya lama sih. Tapi ya at least secara fungsi ini udah kepake lah mayoritas tombolnya. Cuma untuk tombol kameranya, karena fungsinya udah di custom waktu dipakai sama Ombi, jadinya dia nggak bisa dibalikin ke fungsi awalnya, karena kan kayak motherboardnya udah diapain gitu loh. Pokoknya fungsinya nggak bisa dibalikin ke fungsi steering switch aslinya. Jadi kalau misalnya mau difungsiin tombol ini harus pakai kabel tambahan gitu untuk nyambungin ke kamera 360 gitu. Cuma karena gue nggak masang, jadinya ini nggak usah dipasangin. Dan soal ini ya, sensor kap mesin. Jadi tadi udah nyoba nih di bagian sini ada tuas kap mesin, kita buka. Nah, akhirnya ada notifikasi gitu ya. Ini lagi bahasa Jepang sih. Coba kita ganti bahasa Indonesia ya biar kelihatan artinya apa. Jadi at least sensornya udah berfungsi sekarang. Kembali. Nah, seperti itu. Jadi ada tulisannya tuh, tutup kap mesin. Nih, kita lihat sensornya ada di mana posisinya. Jadi posisi sensornya itu ditaruh di bagian depan, kayak ada tombol gitu. Nah, ini tadinya nggak ada tombol nih. Ini apa namanya, kayak ditekan sama kap mesin. Jadi nanti kalau misalnya kapnya neken si switchnya, si simbolnya akan hilang. Nah, itu kan hilang. Kita buka lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi udah berfungsi nih sensor kap mesinnya. Jadi kalau misalnya kita habis buka terus kap mesinnya belum rapat, kan kelihatan ya ada warningnya di bagian speedometer. Dan waktu itu gue juga pernah pengen aktifin speed buzzer 120 km per jam ya. Nanti habis dari sini kita akan coba di jalan tol. Oke, sekarang kita sudah di jalan tol dengan kecepatan 115 km per jam. Nah tadi ya, karena kemarin udah kita aktifin si buzzer 120 km per jamnya, pas kita lewatin 120 km per jam nanti akan ada bunyi gini. Nah, kayak gitu. Jadi ini kayak buat ngingetin kita loh kalau udah di atas 120 km per jam. Cuma emang sini nggak kayak mobil-mobil
MG kayak ZS atau HS yang kemarin baru launching gitu ya. Karena kalau di MG kan dia bisa disetting tuh mau nyala di kecepatan berapa. Kalau di Mitsubishi ini dia defaultnya 120 km per jam aja, nggak bisa diturunin atau ditambahin si kecepatannya. Dan kalau misalnya kita turun dari 120 km per jam, buzzernya akan hilang. Nih ya, kita lagi lepas gas. Nah, kalau udah di bawah 120 km per jam, buzzernya akan mati. Jadi nggak bunyi terus ya. Dan ini kita coba tambahin lagi kecepatannya 110. Nah kayak gini 120 dia langsung bunyi. 125an lah baru dia mulai bunyi. Jadi ini buat safety feature juga ya, buat kita yang suka jalan keluar kota kayak ke Cipali atau ke mana gitu ya, yang tolnya panjang-panjang dan kadang suka lupa gitu ya kalau ternyata kita udah ngelewatin batas kecepatan. Ini adalah fitur yang sangat berguna. Jadi biar kita nggak ngelamun terus tahu-tahu udah di atas 140 aja, kan bahaya ya kalau kenceng-kenceng. Ya kayaknya cukup segitu dulu untuk weekly vlog kali ini. Terima kasih banyak telah menonton dan Happy Independence Day juga. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Republik Indonesia yang ke-75 tahun kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.